Bahkan ya Pak, kalau kita menonton bola lagi-lagi gitu ya, ada seorang pemain muslim yang mencetak bola, tiba-tiba dia sujud gitu. Sujud apa? Sujud syukur. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Seperti yang tadi diutarakan oleh Pak Ketua RT dan Ketua DKM, alhamdulillah di pagi ini kita bisa berkumpul di tempat ini dengan keadaan yang bahagia. Kenapa harus bahagia Bapak dan Ibu-ibu? Tentu ada banyak alasan. Yang pertama karena hari ini adalah hari raya. Hari raya umat Islam yang Rasul pun menyarankan kepada umat Islam, kepada umatnya untuk berbahagia. Sehingga pada hari ini kita dilarang untuk saum. Karena ciri orang yang berbahagia itu salah satunya adalah dia mensyukurinya dengan memakan makanan. Yang kedua, kenapa kita harus berbahagia? Karena kebetulan sekali, jarang sekali hari Idul Adha itu bertepatan dengan hari Jumat. Kenapa kita harus berbahagia? Nanti kami bacakan atau kami sebutkan alasan kenapa kita harus berbahagia. Yang ketiga, tentu saja tidak lain dan tidak bukan terkhusus untuk masyarakat Indonesia, karena kemarin Indonesia menang lawan Cina, Pak. Jadi biasanya kalau di platform media sosial suka ada meme itu gambar hadirin yang berbahagia. Ya karena kita berbahagia. Siapa yang tidak bahagia ketika timnasnya menang, Pak? Kamu Beckham mainnya bagus banyak. Idul Adha ini merupakan salah satu hari raya yang mana di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, jadi ceritanya ketika itu Rasul datang ke Madinah. Ternyata orang-orang Madinah sedang merayakan hari raya. Rasul terheran-heran, ini hari raya apa? Kemudian para sahabat pada saat itu mengatakan, ini hari raya yang biasa kita lakukan. Ini tradisi yang sudah ada sejak zaman jahiliyah. Pada saat itu Rasulullah SAW bersabda, Innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma yaumal adha wa yaumal fitr. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan hari raya ini dengan sesuatu yang lebih baik, yaitu hari Idul Adha dan hari Idul Fitri. Dalam mengomentari hadis ini, salah seorang ulama dari mazhab Hambali yaitu Ibnu Rajab, dia mengatakan fa'abdalallahu hadhil ummah biyaumil awwal. Jadi apa tujuannya Allah menggantikan hari raya orang-orang musyrik pada saat itu, orang-orang jahiliyah pada saat itu? Apa tujuannya digantikan dengan hari raya Idul Adha dan Idul Fitri? Tujuannya itu adalah Allah mengganti al-la'ab wal-lahu, hari raya yang identik dengan leha-leha, main-main, hura-hura, dengan apa? Dengan yaumil dzikr wasyukr wa maghfirah wal af. Digantikan dengan hari raya yang penuh dengan rasa syukur, penuh dengan ampunan, penuh dengan maghfirah. Ternyata di sini kita bisa mengetahui bahwasanya tidak ada satupun perayaan di dalam Islam kecuali di dalamnya ada rasa syukur. Jadi dalam Islam itu haram kita merayakan sesuatu hanya sekedar hura-hura. Misalnya, bahkan ya Pak, kalau kita menonton bola lagi gitu ya, ada seorang pemain muslim yang mencetak bola, tiba-tiba dia sujud gitu. Sujud apa? Sujud syukur. Bahkan
kesenangan seperti itu pun harus disyukuri. Makanya ada kalimat alhamdulillah di setiap kebahagiaan. Kenapa? Karena Islam sekali lagi tidak pernah mengenankan atau tidak pernah mengizinkan pemeluknya untuk merayakan sesuatu hanya sebatas hura-hura dan senda gurau saja. Harus ada rasa syukur di balik itu. Nah, Idul Adha pun seperti itu. Itulah Idul Adha sebagai pengganti hari raya umat musyrik, orang jahiliyah yang penuh dengan rasa syukur. Tentu rasa syukur kita itu bertambah karena tadi seperti yang Roti bilang bahwa hari ini adalah hari Jumat, yang mana banyak keterangan sebagai meski ya kita selalu kadang terlalu menyepelekan hari Jumat karena biasa saja kita tiap hari ada. Padahal Rasulullah SAW bersabda, "Ma tala'atis syamsu wala gharabat ala yaumin afdalu min yaumil jum'ah." Kata Rasulullah SAW, tidak ada hari yang mana dari terbit sampai terbenamnya matahari itu lebih baik daripada hari Jumat. Jadi hari Jumat ini benar-benar istimewa. Nah, bahkan saking istimewanya, Sa'id bin Musayyab, salah seorang tabi'in, mufasir, kalau yang belajar tafsir pasti mengenal Sa'id bin Musayyab, seorang ulama besar. Sampai-sampai beliau mengatakan syuhudul yaumil jum'ah ahabu ilayya min hajah an-nafilah. Jadi hadirnya saya untuk salat Jumat, berzikirnya saya pada hari Jumat itu lebih saya cintai daripada haji yang sunnah. Bayangkan, sejak kapan kita terpikir bahwasannya salat Jumat itu lebih baik daripada haji yang sunnah? Jarang sebenarnya kita memikirkan seperti itu. Kemudian dia mengatakan wa takbiru ilaiha yaqum maqamal haji. Bahkan takbir, berzikir, berdoa pada hari Jumat itu pahalanya atau itu posisinya seperti kita menyembelih hadyu di padang Arafah. Di padang Arafah. Di mana? Di Makkah. Kita menyembelih, bahkan posisinya itu sampai seperti itu. Nah, hari ini hari ini hari Idul Adha, hari raya bertemu dengan hari raya lagi. Tentu kita harus berbahagia, bersukacita tentang hal ini. Namun sekali lagi seperti yang tadi kami bilang, bahwasanya di Idul Adha bukan hanya sebatas perayaan, tapi juga mesti ada syukur, zikir, dan juga pelajaran. Salah seorang ulama, Ibnu Rajab Al-Hanbali, juga melanjutkan laisa id liman labisal jadid. Jadi Ibnu Rajab ini dia bersyair, berpuisi, bagus sekali puisinya itu. Laisa id liman labisal jadid. Bukanlah id itu orang yang memakai pakaian yang baru. Innama id liman ta'atuhu tazid. Akan tetapi hari id itu adalah apabila ketaatannya bertambah. Ternyata sekali lagi hari raya Id tidak hanya dimaknai sebagai hura-hura, bersukacita, nyate, bakaran dan lain-lain, tapi hari raya Id mesti ada efek terhadap ketaatan kita. Oleh karena itu, mari kita lihat apa saja pembelajaran keimanan yang ada di dalam Idul Adha, yang ada di dalam hari raya Kurban. Yang pertama, pembelajaran keimanan yang pertama agar iman kita bertambah dan tidak menjadikan Idul Adha sebagai ajang bersorak gembira saja. Yang pertama adalah tentu saja ketika kita berbicara tentang Idul Adha, tentu saja kita berbicara tentang Nabi Ibrahim. Nabi kita Nabi Ibrahim adalah nabi yang luar biasa kesabarannya, yang luar biasa hebat kemampuannya di dalam mengelola hawa nafsu. Di dalam sebuah surat Nabi Ibrahim berkata dalam surat As-Saffat, "Falamma balaghu ma'hu sa'ya qala ya bunayya inni ara fi manami anni adbahuka fanzur madza tara." Jadi Nabi Ibrahim itu adalah nabi yang mana sampai menikah lagi. Kenapa? Karena ingin punya anak. Salah satu alasannya itu menikah dengan Siti Hajar, istri keduanya, dan menginginkan keturunan, dan juga Siti Sarahnya juga menyuruh untuk menikah agar memiliki keturunan. Setelah punya keturunan, setelah mun bahasa Sunda nama terlucu-lucuna budak teh, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam mimpi. Kata Nabi Ibrahim,
Falamma balagha saya qala ya bunayya inni ara fi manami anni adbahuka. Ya wahai anakku, wahai keturunanku, wahai sayangku, saya melihat di dalam mimpi saya diperintah untuk menyembelihmu. Tentu orang yang biasa akan terkejut. Sesuatu yang dia inginkan, ingin idam-idamkan, ternyata diperintahkan untuk diambil, diperintahkan untuk dihilangkan. Padahal ini tunggunya lama sekali Nabi Ibrahim itu. Ternyata di sini kita bisa melihat bagaimana kesabaran, keteladanan Nabi Ibrahim di dalam melihat syariat Allah Subhanahu wa taala tanpa mengeluh, tanpa protes, tanpa berpikir, langsung berkata pada anaknya, aku melihat Allah Subhanahu wa taala memerintahkanku untuk menyembelihmu. Lalu apa yang dikatakan oleh anaknya? Kata Fakhruddin Ar-Razi di dalam menafsirkan ayat ini, yang hebatnya dalam ayat ini anaknya tidak mengatakan kata sedikit pun, tidak ada rasa perasaan gusar, khawatir, takut, ingin meninggal dunia. Bahkan di dalam sebuah hadis diceritakan ketika Nabi Ibrahim mau menyembelih anaknya, Nabi Ismail itu mengatakan, wahai bapakku, tutuplah diriku dengan kain. Kenapa seperti itu? Karena yang pertama agar engkau tidak ragu. Bayangkan, bukan anak yang takut, tapi anak yang menguatkan orang tuanya agar selalu berada di jalan Allah. Anak yang seperti ini Pak, zaman sekarang luar biasa, susah sekali ditemukan. Anak yang menguatkan orang tuanya untuk berada di jalan Allah. Maka jawaban Nabi Ismail, qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Jadi kata Nabi Ismail, wahai bapakku, lakukanlah, jangan ragu, jangan khawatir, jangan takut. Kenapa? Satajiduni insyaallah minas sabirin. Kalau aku alasanmu untuk memberhentikan perintah Allah, jangan takut, karena aku insyaallah akan menjadi orang-orang yang sabar. Berarti kurban ini merupakan salah satu ibadah yang erat dengan pengorbanan, kesabaran, dan keikhlasan. Keikhlasan Nabi Ibrahim, keikhlasan Nabi Ismail, dan tentu juga ketika setan mengganggu istrinya yaitu Siti Hajar, Siti Hajar tidak bergeming sekalipun, bahkan melempar setan itu sehingga ada ritual di dalam haji itu yang namanya lempar jumroh. Kesabaran mereka patut dicontoh. Apa pelajarannya untuk kita hari ini? Pelajarannya adalah ternyata selama ini kita melihat ibadah kurban dari hasilnya saja. Jadi melihat Idul Adha itu dari kurbannya saja. Padahal yang perlu dicontoh adalah proses dari terjadinya syariat kurban ketika keikhlasan Nabi Ibrahim, keikhlasan Nabi Ismail, keikhlasan Siti Hajar itu berbuah. Maka kita bisa ambil pelajaran kepada orang yang menyedekahkan hartanya untuk berkurban. Ya tentu kita tidak bisa melepaskan dari keikhlasan itu. Bukan hanya yang menyedekahkan, bukan hanya kurbani saja, pengurus dan panitia pun juga mesti melihat proses ini. Proses Nabi Ibrahim menuju terciptanya syariat kurban perlu kita contoh dengan kita mengurus sembelihan dengan penuh keikhlasan. Bukan hanya panitianya saja dan kurbani saja, bahkan masyarakat sekitar pun. Karena yang terjadi di Indonesia sekarang begitu banyak Pak, kejadian ketika masyarakat dibagikan daging, ada yang tidak kebagian atau kebagian sedikit, dia merasa marah-marah, kemudian dia merasa protes, kemudian dia tidak mencerminkan bahwasanya ini merupakan syariat dari ibadah kurban. Jadi semuanya terlibat dalam proses keikhlasan. Kita belajar dari keikhlasan Nabi Ibrahim, kita belajar dari keikhlasan Nabi Ismail, kita belajar dari keikhlasan Siti Hajar. Semua harus ikhlas. Dalam artian semua harus niatkan semua ini untuk beribadah. Jadi itu yang pertama. Pembelajaran yang pertama dari ibadah kurban adalah pembelajaran tentang keikhlasan. Yang kedua, pembelajaran yang kedua tentang kurban adalah ternyata kurban itu bentuk dari rasa syukur, bukan bentuk takabur atau formalitas. Seperti yang tadi Khotib bacakan di dalam surat Al-Maidah yang menceritakan bagaimana Qabil dan Habil. Watsu alaihim naba abnai Adam bil haqq id qarraba qurbanan
fatuqubila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Kata Allah Subhanahu wa taala, bacakanlah wahai Muhammad naba abnai Adam, berita atau kisah tentang dua anak Adam. Nah, rahimahullah, di dalam bahasa Arab berita itu dicerminkan dalam beberapa kosakata. Kalau berita biasa saja itu disebut khobar. Nah, diserap di dalam bahasa Indonesia menjadi kabar. Ada surat kabar, itu dari bahasa Arab kabar itu, dari khobar, berita. Nah, itu berita biasa saja. Tapi kalau sudah memakai kata naba, itu berarti berita yang besar. Makanya surat An-Naba, kalau kita lihat terjemahnya, amma yatasaalun anin naba'il adim, itu terjemahnya apa? Berita yang besar. Artinya berita yang perlu menjadi perhatian. Nah, ternyata kisah Qabil dan Habil ini disebutkan dengan memakai kata naba. Apa yang dilakukan oleh Qabil dan Habil? Sederhana saja. Itu qarraba qurbanan, ternyata diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkurban. Nah, ternyata para mufassir di sini menafsirkan apa bentuk kurbannya itu berbeda-beda. Ada yang menyebut kurban Habil ini kurban daging, sesembelihan, kemudian Qabil kurbannya sayuran yang busuk. Nah, kemudian ada yang menyebut Qabil ini kurbannya tidak dimasak dulu, kemudian Habil dimasak dulu. Pokoknya berbeda-beda apa kurbannya. Tapi yang jelas ikhwati rahimakumullah, dari dua kurban itu yang diterima cuma satu, fatuqubila hadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Satu diterima, satu tidak diterima. Nah, ikhwati rahimakumullah, ternyata apa yang menyebabkan Qabil kurbannya tidak diterima dan dia iri kepada saudaranya Habil, kemudian terjadilah pembunuhan pertama di dalam sejarah manusia. Ternyata Qabil hanya memosisikan kurban sebagai formalitas. Ketika Allah memerintahkan kurban, ya udahlah seadanya aja nih kurban nih. Biar apa? Biar tidak dimarahi ayah, biar tidak dimarahi biar tidak kalah dari Habil. Ya udah nih kurban seadanya. Sedangkan Habil dia berkurban dengan kurban yang terbaik. Nah, rahimahumullah, kita ambil pelajaran dari kisah Qabil dan Habil ini, bahwasannya kurban, terutama untuk para bapak-bapak atau ibu-ibu yang sedang berkurban, jangan lupa niatkan kurbannya itu bukan sebatas formalitas. Formalitas itu ya udahlah kurban, ini hari raya Idul Kurban, ya udahlah mumpung ada nih kurban aja. Jangan jadikan seperti itu, tapi jadikan itu bentuk rasa syukur. Beda antara formalitas dan rasa syukur. Ya kalau yang formalitas ya sudah seadanya saja. Kalau rasa syukur dia akan memilih yang terbaik seperti yang dilakukan oleh Habil. Nah, bahkan rahimahullah, jangan sampai juga kurban kita itu hanya dijadikan sebatas alat untuk takabur. Karena kita ingin status sosial, maka kita berkurban. Karena kita takut dinyinyirin oleh tetangga, maka kita berkurban. Jangan sampai seperti itu. Nauzubillahi min dzalik. Wa rahimahullah, jadikan kurban ini sebagai bentuk rasa syukur. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu, kata Allah Subhanahu wa taala, al-kautsar, nikmat yang banyak. Berbeda pendapat nih al-kautsar nih. Ada yang menyebut nikmat yang banyak, ada yang menyebut al-kautsar ini merupakan satu telaga di akhirat, yang mana telaga ini samping-sampingnya kerikil-kerikilnya dari mutiara, samping-sampingnya itu dari emas. Kayaknya nggak ada di dunia ini ya sungai yang samping-sampingnya itu emas. Yang ada mungkin di Citarum samping-sampingnya sarang belut, sarang orai, sarang geyep. Nah, di surga itu samping-sampingnya itu emas. Bayangkan seindah apa. Nah, itu al-kautsar. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan al-kautsar kepada Nabi Muhammad dan kepada umatnya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Fasholli li rabbika wanhar." Nah, ternyata wanhar atau berkurbanlah itu merupakan bentuk rasa syukur kita. Rahimakumullah. Ternyata bukan hanya orang yang berkurban lagi-lagi yang perlu untuk mensyukuri hari raya kurban, tapi juga orang yang terlibat itu juga niatkan sebagai bentuk rasa syukur. Keun bau-bau sadinten antara biasanya nyepeng daging, wah karena saya ini hari raya Idul Adha, saya mau ikut berkontribusi, ikut terlibat sebagai bentuk rasa syukur. Keun bau sehari. Untuk anak-anak juga sama. Keun
ikut terlibat juga di dalam proses-proses kurban itu. Nah, itulah hari raya kurban, pembelajaran untuk rasa syukur, berkaca dari Kabil dan Habil, berkaca dari anak Adam, diterimanya kurban seseorang bila menjadikan kurban itu sebagai bentuk rasa syukur, bukan formalitas ataupun usaha untuk takabur. Yang ketiga, ikhwati man rahimakumullah, pelajaran yang ketiga di dalam ibadah kurban adalah ternyata kurban itu merupakan bukti bahwa ajaran Islam itu berorientasi keumatan. Jadi Islam itu disebut agama terbaik di dalam surat Ali Imran. Kenapa Islam itu agama terbaik dibanding agama lain? Sederhana, Pak. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sederhananya, agama Islam agama yang terbaik, jawabannya itu satu. Kenapa? Karena umat Islam peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap saudaranya, peduli terhadap masyarakat, peduli terhadap umat. Nah, ada seorang filosof, ada seorang penyair yang bernama Muhammad Iqbal. Dia mengatakan Nabi Muhammad SAW itu Isra, seperti yang tadi kami bacakan ya, suratnya, surat Al-Isra. Isra dan Mi'raj, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Muhammad hanya ingin soleh sendiri, hanya ingin nikmat beribadah tanpa ada gangguan, pasti Nabi Muhammad tidak akan kembali lagi ke bumi. Tujuan bapak-bapak dan ibu-ibu salat itu apa, Pak? Tujuannya apa? Ya tentu bertemu dengan Allah. Bayangkan, kita tidak pernah bertemu saja terasa nikmat salatnya. Komo nanti di surga kita bertemu dengan Allah. Nah, ini nih sosok yang kita sembah setiap 5 waktu itu. Ini sosok yang kita berdoa itu. Ini sosok yang memberi rezeki pada kita. Makanya para ulama menyebut nikmat terbesar di surga itu adalah melihat Allah. Sanes bidadari, Pak. Sanes bidadari, kan kita sering disebutkan, oh ini di surga itu ada bidadari, ibu-ibu, ada emas. Sanes itu tidak ada apa-apanya dibandingkan melihat Allah Subhanahu wa taala. Karena sosok itulah yang kita sembah setiap waktu, yang kita puji setiap saat, yang kita inginkan untuk bertemu. Ternyata seperti itu. Ternyata yang namanya kurban adalah orientasi keumatan. Nah, tadi Muhammad Iqbal, kalau Nabi ingin puas dengan dirinya, pasti Nabi Muhammad SAW tidak balik lagi ke dunia. Tapi Nabi Muhammad SAW setelah bertemu dengan kenikmatan yang paling tinggi di dalam beribadah, Nabi SAW rela untuk turun ke dunia, rela untuk dilempar oleh Abu Lahab, kemudian simpan kotoran unta di punggungnya oleh Abu Jahal. Rela untuk apa? Untuk mengajarkan pada umatnya bahwasanya Islam bukan agama yang individual. Islam bukan agama yang cukup sholat, cukup saum, masuk surga, bukan. Tapi ada hal-hal sosial yang harus dilakukan. Nah, hal ini ternyata selaras dengan kurban di dalam bahasa Arab. Di dalam bahasa Arab, kurban berasal dari kata qoroba yakrubu, kurban takriban kurban, yang artinya itu dekat. Diserap di dalam bahasa Indonesia, qoroba itu menjadi akrab. Akrab itu lebih dekat. Orang Indonesia biasanya menyebut sesuatu yang sangat dekat itu akrab. Kemudian menyebut sahabat dekat itu sahabat karib. Itu sama-sama dari qorib, dari kurban, itu satu kata, apa? Dekat. Nah, kenapa kurban itu berasal dari kata qoroba? Kata Al-Wahidi rahimahullah, al-qurbanu birrul ladzi yataqarrabu bihi ilallah. Yang namanya kurban itu adalah sesuatu yang mendekatkan kita pada Allah. Namun rahimahullah, ada hikmah lain dari kurban itu. Ternyata kurban itu bukan hanya mendekatkan kita pada Allah, tapi mendekatkan antar sesama manusia. Rahimahullah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bayangkan di dalam 1 tahun sekali orang-orang yang biasanya jarang bertemu, kalau di kampung-kampung, kebetulan saya kan dari kampung gitu. Jadi kalau hari raya kurban itu masyarakat rumah-rumah itu kosong, Pak. Rumah-rumah itu kosong.
Mereka ikut semuanya berkontribusi. Bapak-bapak nyacah, bapak-bapak mencit gitu, bapak-bapak menyembelih, anak-anak melihat gitu ya, ramai gitu, ada sapi melihat, kayak tukang jualan, ramai sekali Pak, riuh sekali kurban itu. Ibu-ibu masak. Nah, yang biasanya sibuk pada momen kurban ini semuanya semakin dekat, semakin bercerita satu sama lain. Kan malah mungkin bapak nyacah jempe wae aja mendut kan malah kan. Bapak nyacah kan pasti ngobrol kenal, ngobrol Persib, ngobrol timnas gitu. Kan pasti ngobrol. Ibu-ibu juga sama, tentu akan mengobrol, akan terciptanya silaturahmi. Jadi kurban menjadikan orang-orang itu semakin dekat. Nah, ternyata itu pembelajaran ketiga. Kurban adalah bukti bahwa ajaran Islam itu tidak individual, tetapi berorientasi keumatan. Setiap orang merasa bertanggung jawab dengan sapi yang di sini 6 ekor. Semua orang bertanggung jawab. Yang ngurus, kemudian yang menyembelih, yang menguliti dan lain-lain, semua bertanggung jawab. Meskipun sapi itu bukan miliknya, tapi semua orang itu bertanggung jawab. Bahkan salah satu keuntungannya juga ada orang yang jarang makan daging, mungkin setahun sekali dia bisa ceria, dia bisa membayangkan bahwasannya nanti malam saya akan nyate. Gara-gara apa? Gara-gara daging kurban. Nah, itulah ajaran Islam, indahnya Islam yang tidak individual tapi berorientasi keumatan. Terakhir, pembelajaran dalam kurban adalah ternyata kurban itu bukan bentuk kejahatan. Karena apa? Ternyata ada beberapa orang, bahkan dia ulama, tapi ulama ngaco. Dia alumni Al-Azhar, dia mengatakan kurban itu di zaman modern harusnya sudah tidak lagi menyembelih binatang. Kenapa? Karena tidak berperi kebinatangan. Bayangkan katanya umat Islam dicitrakan dengan citra yang kejam. Tiap tahun kerjaannya menumpahkan darah sapi, darah kambing, kemudian darah unta. Katanya sudah, ganti saja dengan sesuatu yang lebih ramah terhadap lingkungan. Dengan cara apa? Dengan cara diambil kurban itu, berbagi, berarti kita berbagi makanan saja. Ada Pak yang seperti itu. Jadi menganggap menyembelih itu bentuk kejahatan. Pertanyaannya Pak, sapi kalau tidak disembelih pada hari kurban, disembelih deh. Disembelih, tapi bukan untuk kurban. Ya pasti namanya sapi itu fitrahnya untuk makanan manusia. Ini menunjukkan yang namanya ibadah itu adalah urusan taat, bukan urusan karunia, bukan urusan rugi. Kalau urusan karunia, urusan rugi, ibu-ibu yang sedang tidak boleh sholat atau haid atau nifas, itu kan tidak boleh sholat, rugi artinya ibu-ibu terkenging pahala. Justru kalau sholat mendapatkan dosa, dan ketika tidak sholat mendapatkan pahala, karena ibadah itu soalannya taat. Sekali lagi, kurban itu bukan bentuk kejahatan tapi sebuah bentuk ketaatan. Kalau Allah memerintahkan kita menyembelih ayam, ya kita sembelih ayam. Kalau Allah memerintahkan kita menyembelih telur, ya kita menyembelih telur, menyembelih endog gitu ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan menyembelih kambing, sapi dan sejenisnya, lembu, banteng dan lain-lain, dan juga unta. Ya kita taat, sami'na wa ata'na terhadap syariat. Sekali lagi, itu bukan bentuk kejahatan, tapi itu sebagai bentuk ketaatan. Kesimpulannya, Idul Adha atau Idul Kurban di dalam tradisi Islam itu tidak hanya dirayakan sebatas perayaan saja. Ternyata histori atau sejarah munculnya kurban itu karena salah satunya Allah Subhanahu wa taala menggantikan hari raya orang musyrik dengan hari raya yang penuh dengan rasa syukur. Artinya dalam Id, dalam setiap perayaan mesti ada pembelajaran. Tadi Khotib menyampaikan ada 4 pembelajaran sekurang-kurangnya. Yang pertama, pembelajaran tentang keikhlasan. Di dalam proses kurban harus dilakukan dengan penuh keikhlasan, baik orang yang kurban, panitia, anak-anak yang melihat, bahkan orang yang menerima di rumah. Jangan sampai kurban malah jadi sumber perselisihan. Yang kedua, kurban adalah bentuk rasa syukur, bukan formalitas atau usaha untuk takabur.
Bagi orang yang berkurban, jangan merasa ini sebuah formalitas, tapi niatkan untuk beribadah, untuk rasa syukur. Jangan pernah kita hanya sebatas kurban karena malu sama tetangga, kemudian karena malu sama orang-orang, karena kita punya tapi tidak kurban. Kita berkaca dari contoh Habil dan Habil, diterimanya Habil kurban karena meniatkan rasa syukur. Yang ketiga, pembelajaran kurban adalah bukti bahwa ajaran Islam itu tidak individual, berorientasi keumatan. Kurban memang secara bahasa itu dekat. Memang para ulama menafsirkan dekatnya pada Allah. Tapi ketika kita melihat bagaimana syariat kurban, ternyata kurban bisa menjadi sarana untuk mendekatkan antar muslim, mendekatkan antar umat, mendekatkan persaudaraan yang asalnya tidak bertemu pada hari raya Idul Kurban, bertemu entah itu di sini atau di pemotongan atau dimanapun, entah itu menyembelih kemudian dikasihkan dan lain sebagainya. Yang terakhir, pembelajaran dari hari raya kurban adalah kurban bukan bentuk kejahatan, tetapi sebuah ketaatan. Kita juga kalau tidak diperintah menyembelih sapi, tidak akan menyembelih. Kita kalau tidak diperintah menyembelih kambing, tidak akan menyembelih. Tapi karena Allah memerintah, maka kita sami'na wa ata'na. Mungkin itu ikhwati iman rahimakumullah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jadikan kurban ini sebagai pembelajaran. Semoga sekali lagi Idul Adha ini kita tidak sekedar lalui dengan hura-hura, tapi bertambahnya keimanan seperti yang tadi dikatakan oleh dikatakan oleh Ibnu Rajab, laisal id liman labisa jadid, innamal id liman ta'atuhu tazid. Bukanlah hari raya itu memakai baju baru, tapi hari raya bertambahnya keimanan. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lontong oleh masjid, mangga merapat langsung ke teras masjid. Mungkin yang mau makan di masjid silahkan, atau mau pulang sudah dibekal dalam bentuk ini ya, wadah-wadah. Silahkan. Itu ada 2 meja. Silakan yang ibu-ibu sebelah sana ya. Mungkin yang bapak-bapak sama anak-anak sebelah sini ya. Sebelah area bapak-bapak ini. Silakan bapak ibu. Dan ini semua merupakan inspirasi jamaah semua. Terima kasih kepada seluruh jamaah yang sudah berpartisipasi dan support kegiatan kita. Jadi silakan sekali lagi merapat ke teras masjid yang pintu masuk depan. Sudah disiapkan sarapan pagi buat kita semua. Sarapan lontong sayur sudah disiapkan. Silakan bapak ibu merapat ke teras masjid. Sudah disiapkan.